sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19, bahwa sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita agar kita mempunyai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Itu disindir Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 19 yang sering kita baca dalam setiap acara-acara. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya dialah yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan baginya. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah terhadap semua dosa-dosamu. Maka para ulama membatasi fa'lam annahu la ilaha illallah, itu maksudnya Allah menyuruh kita untuk berilmu. Fastaghfir li dzambik, maka bermohon ampunlah kalian terhadap dosa-dosamu. Maka itu perintah untuk beramal. Jadi berilmu dulu baru beramal. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban, artinya kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari berbagai persiapan yang harus kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, selain dengan doa, kemudian menjaga fisik kita, kesehatan kita, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita juga harus mempersiapkan ilmu tentang puasa yang insya Allah akan kita lakukan. Walaupun mungkin dalam setiap tahunnya kita sering mendapatkan ilmu-ilmu tentang puasa, tapi yang namanya ilmu, sekali lagi pernah saya sampaikan, itu memang harus selalu diulang-ulang. Paling tidak kita perlu refreshing untuk penyegaran kembali tentang ilmu-ilmu yang telah kita serap, baik dengan membaca maupun dengan mendengarkan dari ustaz-ustaz yang hadir di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang kitab puasa yang saya nukil dari kitab Bulughul Maram, Kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu nama tempat, itu sebuah tempat namanya Asqalon di Palestina. Maka biasanya uang lama dulu gelar-gelarnya selalu ditempeli dengan tempat dia berasal, seperti Imam Nawawi Bantani, berasal dari Banten. Kemudian kalau Palembang apa? Abdul Somad Al-Palembangi. Kalau misalnya di sini ada ulama yang terkenal, mungkin ujungnya Abdullah, misalnya Abdullah Al-Talamburui. Tidak lemah Sudah bagus sekarang Talang Indah gitu atau Talang Indah Al-Palembangi. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Jadi dalam kitabnya beliau menyampaikan hadis-hadis, dinukil dari hadis-hadis yang sahih. Tapi beliau juga menyampaikan diantaranya ada hadis-hadis yang dhaif. Maka dalam kesempatan yang saya sampaikan ini, dan saya sortir saya hanya akan menyampaikan hadis-hadis yang memang dikatakan beliau sebagai hadis yang sahih atau tidak hasan. Maka hadis-hadis yang dhaif itu saya lewatin, tidak saya sampaikan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam hadis nomor 528,
Ini langsung hadisnya langsung 500-an, karena dari kitab yang pertama beliau sampaikan itu dimulai dari kitab Toharoh, ya, kemudian kitab Salat dan kitab Zakat, kemudian kitab Puasa, dan seterusnya, ya, sampai nanti ke kitab Hudud, Jinayat dan sebagainya. Ya. Ke nomor hadisnya ini langsung nomor hadis 528. Kalau misalnya ada nomor hadis yang saya bacakan terlangkah, itu artinya ada hadis yang memang saya lewatin, ya. Tidak saya baca, ya, karena mungkin hadisnya adalah hadis dhaif. Ya. Baik. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasum, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Ya. Jika kalian telah melihat hilal, jika kalian telah melihatnya, maksudnya hilal Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah. Dan apabila kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah hitungannya. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, fa in aghmimi alaikum faqduru lah 30. Jika kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah ia menjadi 30 hari. Ia di sini adalah bulan Sya'ban. Karena dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Dan di hadis Abu Hurairah dijelaskan lebih rinci, ya, apa yang dimaksud 30 hari itu? Fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Bapak Ibu sekalian, ya, hadis ini menjelaskan tentang hilal, ya, jadi awal penetapan bulan puasa dan awal penetapan 1 Syawal atau Lebaran. Maka metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menetapkan datangnya bulan Ramadan dan juga datangnya bulan Syawal itu dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Jadi pemerintah kita menggunakan metode ini. Jadi kita melak pemerintah baik. Kalau pemerintah, oh besok puasa, besok lebaran, ya. Elok baik, karena mereka yang punya alat. Kalau kita begena-gena nak melak hilal juga, ya, caknya mata kita agak ini, ya, agak kasar. Walaupun sebenarnya ru'yatul hilal itu ada kelemahannya, ya. Mungkin karena kondisi cuaca hujan misalnya berawan, itu bisa saja hilalnya tidak terlihat. Tapi wallahu alam, ya, dengan kecanggihan teknologi kita belum pernah yang namanya alat untuk melihat hilal itu. Mungkin baik dia tembus, ya. Ada yang sudah pernah nyingok? Atau ada yang namanya hilal di sini? Tolong yang namanya hilal, ya, kalau pas 29 atau 28 Sya'ban jangan keluar dulu, ya. Ya. Mantap-mantap di rumah. Nah, bagaimana, ya, tentang kesaksian orang yang melihat hilal? Jadi kalau misalnya ada salah satu orang, ada misalnya 10 orang, atau 20 orang untuk melihat hilal, apabila salah satunya dari 20 orang itu bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka nah dalam hal ini votingnya bukan voting suara terbanyak. Kalau kalau lihat hilal itu bukan voting suara terbanyak, bukan, tapi siapa yang melihat. Walaupun satu orang yang hanya melihat dan dia bersaksi bahwa dia benar-benar melihat, maka orang-orang yang harus ikut, ya, harus ikut dengan orang yang melihat satu orang tadi. Beda dengan kita ngambil keputusan, ya, voting yang terbanyak, bukan, ya. Tapi kalau hilal yang terdikit yang bersaksi,
Ya, hadisnya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tara an-nasul hilal fa khairatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasi bisyami. Orang-orang berusaha melihat hilal. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, beliau berkata, orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi Ibnu Umar yang ngomong, ya Rasulullah, aku menengok hilal. Ya sudah, ya. Kata Rasulullah, kita puasa dan semua orang-orang ikut berpuasa. Ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, orang yang menyaksikan hilal itu disumpah oleh Rasulullah. Ya. Memang harus disaksikan, ya, bahwa dia bersaksi benar-benar melihat hilal. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ya. Dari Hafsah Ummul Mukminin, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat akan berpuasa sebelum fajar, maka ia tidak sah puasanya. Dalam riwayat Ad-Darqutni disebutkan, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat sejak dari malam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, khusus, ya, yang namanya puasa wajib, puasa Ramadan, itu niatnya harus diucapkan atau diniatkan sejak malam hari, sebelum fajar atau sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Itu sudah harus kita niatkan, ya, karena dia ditekankan, ya, kalau niat untuk puasa Ramadan ini ditekankan untuk melafalkan niat atau mengucapkan niat. Makanya ada di kebiasaan kita kalau habis tarawih dibaca niatnya, ya, bagus supaya kita jangan lupa. Ada juga yang ngomong di awal itu sudah disebutkan, ya, selama 1 bulan. Jadi disebutkan selama 1 bulan dulu, ya, walaupun malam-malamnya juga lebih afdal kalau disebutkan lagi. Ya, tapi kalau misalnya kita lupa, ya, itu sama cepecak kita lupa baca bismillah ketika kita makan. Ya, kalau kita baca bismillah di awal kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita misalnya lupa di tengah-tengah baru ingat, belum baca doa, belum niat, maka bacanya bismillahi min awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Jadi mencakup makan kita yang dari awal yang kelupaan tadi, ya. Habis sepiring kita lupa, ya Allah lupa. Pas nambah baca niat lagi, seperti itu. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah, ya, bertanya kepada Siti Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ngerti ya Rasulullah. Maka aku puasa hari ini. Satu saat ditanya lagi, ada makanan enggak? Ada. Tadinya aku nak puasa, kata Rasulullah, ya. Tapi beliau tidak jadi puasa. Nah, ini beda niatnya. Kalau yang hadis ini itu tentang puasa sunnah, ya. Jadi kalau misalnya puasa Senin Kamis, ya, walaupun niatnya itu baru diucapkan setelah subuh, maka tidak mengapa, ya. Tapi beda kita dengan puasa Ramadan, ya. Memang niatnya harus diucapkan. Makanya kita galak mengerti anak-anak kita, dan niat puasa belum, ya, lagi sahur misalnya, ya. Seperti itu. Baik, hadis yang selanjutnya, ya, dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah. Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Nah, ini salah satu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita disunahkan untuk bersegera atau menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau misalnya sudah beduk,
cepat-cepatlah kita buka, tidak usah ditahan-tahan, kaget lah, jangan cak merasa kehebatan. Jadi kita mengambil sunnahnya itu. Kalau muazzin yang azan di masjid misalnya, maka dia buka dulu. Atau yang buang azan dulu kadang-kadang, baru dia minum, salah. Dia nyuruh wong buka, dia dewek belum buka. Dan dia menyelisih hadis ini. Lumayan kalau azannya panjang, baca 3 menit, 5 menit itu. Berarti dia sudah menunda selama azannya itu. Jadi muazzin kalau pas maghrib itu buka dulu baru azan. Dan hati-hati Pak, masalah azan di masjid maghrib itu kalau puasa sensitif. Ada di masjid kami itu waktu azan maghribnya lebih cepat dia, lebih cepat 2 menit. Nah itu bahaya kalau puasa. Jadi mohon dipastikan ya. Kalau di Palembang ini rata-rata radinya Lanu Geraha Galo. Tapi kadang-kadang Lanu Geraha itu galak lewat juga Pak. Apalagi Isya. Misalnya 19.35, kadang-kadang dia lewat 37, 38. Oke, taruh kelah ya. Kalau Isya, kalau maghrib itu pas bulan puasa itu sensitif itu. Ya. Kalau telat bakal kena marah kawan itu. Kalau kecepatan juga kena marah, makanya harus pas-pas. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna as-sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barakah. Muttafaqun alaih. Jadi kita juga disunnahkan, dianjurkan untuk makan sahur. Walaupun hanya seteguk air. Karena dalam makan sahur itu kata Rasulullah ada keberkahan. Walaupun kita kuat misalnya tidak makan sahur Pak, tetap kita harus makan sahur. Paling tidak misalnya kurma, cikok, 2, yang penting ada makan sahur supaya tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ada wong yang makan sahurnya sekalian jam 2. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Yang dimaksud dengan makan sahur pada saat sahur. Kapan saat sahur itu? Antara menjelang-jelang salat subuh. Itulah waktu tasahhar, tasahharu, waktu sahur. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar, waktu sahur. Nah, beda kalau kita puasa itu disunahkan untuk menyegerakan. Kalau kita sahur disunahkan mengakhirkan. Jadi jangan dibalik, bukanya diakhirkan, sahurnya diawalkan. Yang diawalkan itu pas buka, yang diakhirkan itu pas sahur. Jadi kalau sahur jam 2 itu bukan diakhirkan tapi diawalkan namanya. Lalu apa sunnah berbuka Bapak Ibu sekalian? Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyaftir ala tamrin, fa in lam yajid falyaftir ala ma' fa innahu tahur." Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Jika dia tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu menyucikan. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini hadis-hadis yang saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hadis-hadisnya sahih. Jadi kalaupun saya tidak sebutkan riwayatnya siapa-siapa, itu insya Allah saya sampaikan hadis yang sahih. Jadi buka itu dengan kurma, bukan dengan sunnahnya, bukan dengan pempek kapal selam, mie celor, apalagi adaan, godo-godo, kaget itu, martabak, pempek,
Sunnahnya itu kurma. Kalau tidak kate kurma, maka penggantinya adalah air putih. Nah, setelah minum itu baru ngajar pempek kapal selam, ngajar dicelor, ditek-tek dan sebagainya itu silakan ya. Tapi kita ngambil sunnahnya ya, dengan kurma. Ya. Pokoknya biasanya kalau sudah masuk bulan puasa ini beredar ya kurma-kurma di pasaran. Mohon maaf, toko Cina-Cina deh jualan juga kurma. Ya. Jadi berkah Ramadan itu Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya dinikmati oleh kita orang-orang Muslim, tapi juga mereka orang-orang yang non Muslim. Luar biasa itu ya. Menjelang puasa kurma jualan, agak menjelang Lebaran minuman, sarang walet, Fanta, Sprite, Gogo, belum bajunya, belum makanan pokoknya, belum sehari-harinya yang namanya makanan berbuka puasa. Oh, itu bukan cuma kita baik yang jualan, mereka juga melok jualan, mendapatkan berkahnya dari bulan puasa. Sehingga wajar dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ya, kalau kamu misalnya tahu betapa nikmatnya puasa itu ya, maka kamu akan menginginkan setiap hari itu bulan puasa ya, sayang cuma 30 hari kata yang jualan itu. Cobalah kalau puasanya setahun ya, maka jualan terus ya. Baik, hadis selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan bersikap bodoh, maka Allah tidak butuh kepada aktivitasnya meninggalkan makan dan minumnya ya, maksudnya puasa. Ini larangan tentang puasa. Jadi kalau kita puasa tuh jangan berkata dusta, jangan berbuat dusta, jangan bersikap bodoh, jangan ngomongi wong, jangan ghibah, namimah. Pokoknya jangan yang jelek-jelek ya. Terutama masalah berkata dusta ya. Karena itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Puasanya sah, tidak batal puasanya. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, hubungan suami istri. Kalau bohong, ya, itu tidak ada batal. Sah puasanya, tapi tidak kati pahala dari puasanya. Rasulullah katakan dalam hadisnya yang lain, kalau kita puasa masih galak bohong itu, ya kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Jadi gotong royong baik itu, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini ya, disebut juga bulan Sya'ban itu adalah bulannya latihan. Ini latihan sebelum puasa, termasuk ya larangan-larangan puasa. Berhentilah ngomongi wong, mulai sekarang berhentilah berbohong ya, supaya puasanya kagak tidak terpelok-pelok dengan kebiasaan sehari-hari kita. Sayang, umur kita belum tentu ketemu dengan puasa setiap tahun. Kalau dipertemukan, maka jadikanlah puasa itu puasa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai jam berapa kita Pak? Jam 7. Tidak balik lagi aku. Iya. Bolehlah, ini ada bahasa Inggrisnya sunrise. Ngerti tidak Bu kira-kira sunrise-nya jam 6.05. Ya, biasanya syuruk. Ini sunrise. Aku terkejut tadi nyingoknya. Sunrise. Ke jam 6 gitu Pak ya. Oke. Kalau lagi puasa, bapak-bapak nyium ibu-ibu, batal lagi kira. Yang ngomong batal siapa? Hah? Pengennya batal apa tidak?
Tidak ya. Baik, saya sampaikan hadisnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im, walakinnahu kana amlakum li'irbihi." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sedangkan beliau sedang berpuasa, dan pernah bersentuhan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu di antara kalian dalam mengendalikan nafsunya. Jadi ini persaksian dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu waktu pas puasa pernah mencium Siti Aisyah, ya, pernah bersentuhan juga, ya, dalam keadaan berpuasa. Ya, tapi Aisyah ngomong kalau Rasulullah itu beda dengan kamu, ya. Rasulullah itu adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Jadi ya, tambahan di dalam riwayat Muslim ya, fi Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau hukum asalnya berdasarkan hadis dari Siti Aisyah ini, kalau bapak-bapak puasa ya, mencium istri itu tidak batal. Ya, mencium ya, tapi mencium baik. Nah, cuman takutnya kakek ke kelajuan itulah. Ya, jadi walaupun hukum asalnya boleh ya, tapi lebih baik dihindari. Apalagi yang nafsunya yang besar ya. Ya, apa istilahnya? Pandangan hidup. Ya.